Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel penyiar muda Islam. Saya di sini dalam 7 menit ke depan akan membagikan konten mengenai sejarah kebebasan pers di Indonesia. Penasaran kayak gimana? Simak videonya. Menurut sumber jurnal yang berjudul Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers dalam Perspektif Islam, karya Heri Romli Pasrah, penerbit Jurnal Dakwah, volume 9, nomor 2. Dalam perkembangan pers di Indonesia, kebebasan pers mengalami pasang surut yang sangat hebat. Ketika pada tahun 1846, pemerintah kolonial Hindia Belanda mengenakan izin dan sensor tiap hari atas penerbitan pers berbahasa Belanda di Batavia, Semarang, dan Surabaya. Dimulailah sejarah pengekangan kebebasan media cetak di negeri ini. Sejak itu, pendapat tentang bagaimana seharusnya kebebasan pers di negeri ini terpecah menjadi dua. Kaum liberal Belanda menolak dengan keras sensor, pemberandalan, surat izin terbit atau SIT, dan tindakan represif lain terhadap pers. Sementara kaum konservatif menganggapnya hal itu sebagai suatu tindakan yang sangat perlu. Namun dalam perkembangannya, kaum konservatiflah yang menang karena kebanyakan di antara penganut teori pers otoriter itu duduk dalam lembaga eksekutif yang berkuasa. Melihat keadaan pers di Indonesia pasca reformasi Mei 1998, Jalaluddin Rahmat menggambarkan dunia pers Indonesia saat itu seperti kuda lepas dari kandangnya, meloncat-loncat, berlari tanpa arah, dan mendengus kemana saja. Mahalnya biaya produksi dan banyaknya bermunculan produksi media tidak mengurangi perkembangan media massa itu sendiri. Akibatnya banyak melahirkan jenis-jenis pers aneh. Pers tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Semua orang bebas menerbitkan pers walau tak terdukung oleh sumber daya yang memadai. Sejak tahun 1999 sampai sekarang konon sudah ada sekira 2.700 buah pers berupa koran, tabloid, buletin, majalah, dan sebagainya. Pemberian kebebasan yang seluas-luasnya pada media massa merupakan pilihan tepat dan bijaksana. Arti dari kebebasan seluas-luasnya ialah cara pembatasan melalui tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Meskipun demikian, dapat tidaknya hal itu terlaksana tergantung pada kearifan dan kebijaksanaan pemerintah. Hal itu juga tergantung keberanian Mahkamah Agung untuk melaksanakan judicial review terhadap peraturan-peraturan tentang lembaga SOPP, paling tidak untuk mewujudkan konsep pers yang sehat, bebas, dan bertanggung jawab dalam arti yang sesungguhnya, yakni bertanggung jawab yang memiliki relevansi yuridis melalui kewenangan-kewenangan lembaga peradilan. Dalam pokok-pokok etika komunikasi pers, kebebasan pers yang bertanggung jawab merupakan pedoman dalam perilaku dan perbuatan jurnalistik. Prinsip tersebut harus tetap teraplikasikan dalam
cara mencari, mengumpulkan, dan menyajikan informasi kepada publik. Artinya, seseorang wartawan mempunyai kebebasan dalam pekerjaannya, terutama bebas memilih apa saja yang dimukakan kepada khalayak atau publik. Dalam melaksanakan kebebasan tersebut, sebetulnya tidak berlaku bebas yang sebebas-bebasnya, hingga bertindak bebas tanpa nilai-nilai dan norma. Kebebasan harus berada dalam koridor kebebasan yang berlaku. Terlebih bagi umat Islam harus sesuai dengan ajaran agama, yakni kebebasan yang tidak bertentangan dengan norma agama, negara, dan masyarakat. Wartawan juga harus bebas dari tekanan orang lain dalam mencari, mengumpulkan, dan menyampaikan informasinya melalui media massa. Dalam mendapatkan dan menyampaikan kebenaran tersebutlah wartawan harus memiliki kebebasan. Tidak seorang pun mampu menghalangi koridor kebebasan bagi seorang wartawan dalam menjalankan profesinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.